klarifikasi lah. Mau itu mereka buka sekolah juga nggak izin, nanti segera kita proses, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Apalagi pendidikan ke anak yang masih kecil. Ya semua, termasuk anak-anak yang di bawah umur itu ada pembinaan. Ini udah kurang ajar sekali. Apa bentuk dari intoleransi atau seperti apa? Iya, ngawur banget. Apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses. Dari sekolahnya apakah juga akan dilakukan penutupan atau gimana? Ya, tutup aja. Nggak benar. Sekolahnya, gurunya nggak benar semua. Anak-anaknya nggak benar semua, nanti kami bingung. Satu informasi yang mengagetkan, ya sangat mengagetkan. Saya nggak tahu juga ini sekolahnya apa, lalu gurunya siapa, dan yang saya pastikan pasti ini sekolah kadrun ini, ya. Karena hanya kadrun saja yang suka mengajarkan hal seperti itu. Sobat, coba kita simak informasi ini. Ini detailnya ya persoalan yang terjadi di Solo. Adanya anak-anak ya, anak-anak sekolah itu katanya atas perintah sekolah atau atas didikan sekolah atau guru-guru tersebut, anak-anak ini melakukan hal yang merusak gitu loh ya. Merusak makam di Solo ya, dan makamnya adalah milik orang Kristen. Dan polisi selidiki motif doktrin intoleransi. Ya memang kadrun ini kerjanya mereka begitu ya, mendoktrinasi anak-anak untuk melakukan hal-hal yang merusak gitu. Sehingga masa depan mereka, generasi muda kita hancur oleh karena ulah para kadrun ini. Ya kita ini dimuat oleh berita satu. Ini agak panjang tapi ini sangat detail ya persoalan yang terjadi ya. Saya akan infokan ini, bacakan ini kepada kita semua. Ya, oke. Dimuat ya Selasa ya, 22 Juni tadi oleh Dwi Argo Santosa. Ya, begini ya. Solo berita1.com. Sejumlah anak usia sekolah dasar. Aduh, waduh. Masih sekolah dasar. Ya, masih sekolah dasar ini. Wah, menarik ini. Merusak makam Nasrani, ya. Kalau mereka mengatakan kita Nasrani, padahal sebenarnya kita bukan Nasrani. Nasrani dan Kristen itu beda ya. Oke lah, kita anggap sesama ya. Di tempat pemakaman umum TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah ya, alamatnya lengkap itu ya. Polisi masih menyelidiki dugaan doktrin intoleransi pada anak-anak yang melakukan ya pengerusakan. Sedangkan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka menegaskan ya bahwa pelaku perusakan tetap diproses hukum. Ya, saya setuju ya, harus diproses hukum. Perusakan makam yang dilakukan murid sebuah lembaga pendidikan yang diduga tidak ada izinnya, ya namun sayangnya di sini sepertinya tidak diberitahu dengan jelas ini sekolah apa gitu. Apakah madrasah, ya kan? Apakah itu pondok pesantren atau sekolah yang bagaimana ini tidak jelas ya. Iya, yang diduga tidak ada izinnya akan tetap diproses dan tidak bisa dibiarkan, apalagi melibatkan murid yang masih kecil, usia 3 hingga 12 tahun. Ya, Ain umurnya masih sangat kecil ya, usia 3 hingga 12 tahun. Hal itu diungkapkan Gibran saat meninjau langsung di lokasi, yakni TPU Cemoro Kembang Senin 21 ya, bulan 6 2021. Menurut Gibran, baik penanggung jawab lembaga pendidikan tersebut maupun anak-anak yang masih di bawah umur harus mendapatkan pembinaan. Namun sayangnya ya,
Nama sekolahnya tidak dijelaskan di sini. Mungkin ada teman-teman yang punya informasi apa nama sekolahnya, nanti bisa diinformasikan ya. Yang merusak makam dinilai sudah keterlaluan, apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Lembaga dan pengasuhnya sudah tidak benar. Segera ditutup saja operasionalnya. Anak-anaknya yang tidak benar nanti akan dilakukan pembinaan, kata Gibran seperti dikutip Antara. Sementara Kapolsek Pasar Kliwon, Polresta Surakarta, Ibtu Ahmad Redwan Prevos menjelaskan pihaknya melakukan proses mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pelaku atau orang tua pelaku. Proses mediasi itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, RT, dan RW setempat. Sudah ada titik temu kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai prosedur pihak kepolisian tetap melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Karena kasus ini melibatkan anak di bawah umur, maka pemeriksaan terhadap mereka didampingi orang tua, wali, dan pengasuh di tempat belajar mengajar pada anak yang melakukan aksi itu. Pada proses mediasi dengan mempertemukan pihak orang tua, anak, dan pihak yang dirugikan, sudah ada kesepakatan dan akan dilakukan ganti rugi. Tetapi kepolisian tetap melaksanakan proses pemeriksaan lebih lanjut. Ini harus diselidiki. Siapa gurunya ini ya? Saya pastikan ini guru kadrun intoleran ini ya. Peristiwa perusakan terjadi pada Rabu 16 ya. Bulan 6 2021 sekitar pukul 15.00 WIB oleh sekitar 10 murid. Wow. Sebuah lembaga pendidikan di daerah itu ya selalu ditutupi. Apakah ditutupi atau gimana? Tapi nama lembaganya nggak jelas. Dari hasil pemeriksaan ada sekitar 12 makam yang mengalami kerusakan. Menurut saksi, perusakan dilakukan anak yang merupakan murid dari lembaga pendidikan pimpinan Mujair. Ya, apa pimpinan Mujair ini? Nanti kita coba cek ya, pimpinan Mujair. Yang terletak di dekat makam. Oke, sementara itu dikutip dari VOA, ya, sekelompok anak-anak tersebut merusak belasan makam Kristen, intoleransi pada anak-anak yang melakukan perusakan. Ya, ini mirip-mirip dengan si Tomat itu ya, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ya, jangan-jangan mereka mengadopsi ajarannya si Tomat ini, sehingga membenci salib, itu kan? Karena ya makam-makam Kristen itu kan ada tanda-tanda salibnya. Ya, Andreas Budi adalah salah satu warga di mana batu nisan mendiang ibu dan istrinya dirusak. Ini ya salib ya, dan simbol-simbol lain di makam itu dirusak dan dipatahkan. Oh, ya, ini saya curiga ini mereka adopsi pengajarannya si Tomat ini, ya, Tomat yang suka berkoar-koar bahwa di salib itu ada jin, jadi ya mereka mematahkan jin ya. Andreas mengaku lega polisi pada hari Senin 21 bulan 6 2021 bergerak cepat dan menangkap tersangka pelaku. Wah, ini luar biasa ini. Ini makam ibu saya, sampingnya makam istri saya. Ya kaget dikasih tahu warga juru kunci makam kalau makam keluarga saya dirusak. Kami diberitahu pelaku perusakan sudah ditangkap dan mediasi mau memperbaiki makam. Jelas Andreas saat ditemui di lokasi makam hari Senin tanggal 21 ya, bulan 6 2021. Andreas hanyalah salah satu keluarga dari 12 makam yang nisannya dirusak. Lurah Mojo Margono mengungkapkan, seorang warga memergoki sekelompok anak merusak nisan makam-makam tersebut dan kini polisi telah menangkap sebagian pelaku. Penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan dengan alasan pelaku masih di bawah umur. Ya, anak-anak itu usianya SD. Paling tua usia 12 tahun. Sekolah dan orang tua mereka sudah menyanggupi melakukan perbaikan makam yang dirusak. Kami tidak akan melanjutkan kasus ini lebih jauh karena pelaku masih anak-anak. Berhubung pada intoleransi di dalam kasus ini, perusakan yang mengakibatkan 12 makam dari Nasrani sekarang sudah masuk ke ranah kepolisian, ungkap Margono. Ya, makam yang dirusak
tersebar di kompleks ya pemakaman tersebut. Nisan warga Kristiani dirusak dengan cara dipukul hingga patah, puing-puing patahan nisan berserakan. Sejumlah warga mencoba memperbaiki nisan yang patah itu. Polisi masih menelusuri dugaan motif doktrin yang salah pada anak-anak itu. Nah, ini menurut saya sekolah-sekolah yang tidak jelas ya. Ini harus diselidiki semuanya. Ya, paling ini ajaran-ajaran agamanya yang sesat ini. Ya, diajarkan secara sesat, secara salah kepada anak-anak. Ya, Ibtu Ahmad Ridwan Prevos mengatakan sedang memeriksa orang tua dan pimpinan lembaga pendidikan tersebut. Sampai saat ini masih kita dalami proses pemeriksaan. Mereka kan masih anak di bawah umur. Kita masih memanggil wali atau orang tua maupun sekolahnya. Mereka mendampingi anak itu. Kita masih dalami apakah ada doktrin-doktrin intoleransi, doktrin doktrin yang salah masih kita dalami, ujar Profesor. Wah, ini sangat memilukan hati ya, sangat memilukan hati dan sangat-sangat memalukan ya. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi, sekarang terjadi fenomena pemurtadan.